15. Mengundang penyanyi dan pemusik. Pertanda hari kiamat yang satu ini telah disebut-sebut dalam hadits-hadits tentang dua tanda sebelumnya Zina dan Hamr. Besar kemungkinan para penari dan pemusik tercakup juga di dalamnya. Hal ini bisa diperhatikan dari beberapa hadits yang menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, antara zina, hamr, musik, nyanyian, serta tarian mempunyai hubungan yang sangat erat, atau dengan kata lain, seolah-olah hadits-hadits tersebut ingin tunjuk hidung kepada satu tempat yang lebih kita kenal sekarang ini dengan diskotik, pub, bar atau nightclub. Satu tempat yang menampung semua kemaksiatan sebagaimana berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bahkan di negara-negara muslim sekalipun tempat-tempat seperti ini banyak dijumpai dari yang paling murah hingga yang berkelas. Dalam beberapa redaksi hadits, tempat inilah yang disinyalir sebagai pusat kemaksiatan, apalagi di dalamnya juga terdapat kemaksiatan dan sarana maksiat lainnya. Barangkali pengubahan wujud manusia menjadi kera dan babi sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadits terjadi di tempat yang seperti ini. Bagi tiap-tiap masa ada hisab yang tertentu, Ar-Ra'd 13:38. 16. Menyia-nyiakan amanat dan hilangnya sikap amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, sesungguhnya kami telah memikulkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Al-Ahzab 33:72. Kalamnya lagi, maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun, dan kelak, jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka, apakah kamu sekalian tidak mengerti? Al-A'raf 7:169. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Seorang Badui Arab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah cara menyia-nyiakan amanah tersebut? Beliau menjawab, jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya hari kiamat tiba. Hair Al-Bukhari, Ar-Rikad, hadits no. 6496. Kami katakan, pertama, hadits di atas mengisyaratkan adanya dua pertanda yang saling berkaitan dan sama-sama menjadi tanda hari kiamat, yaitu menyia-nyiakan amanah dan menyerahkan suatu perkara kepada orang yang bukan ahlinya. Dari hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa tanda yang terakhir merupakan akibat dari yang pertama. Dalam bahasan ini, kami akan menjelaskan tanda yang pertama, sedangkan tanda yang kedua akan kami bahas tersendiri. Kedua, dalam hadits yang akan kami sampaikan nanti akan terungkap bahwa sikap amanah akan dicabut dari hati manusia pada malam hari. Dari sini, mungkin ada yang bertanya, apa dosa kami jika sikap amanah dicabut, sedangkan kami tidak mampu berbuat apa-apa? Jika kita memperhatikan hadits dan ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa dicabutnya sesuatu atau diangkatnya kemuliaan dari diri manusia merupakan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Dan ini merupakan suatu hal yang telah diketahui oleh semua manusia. Manusia telah dimuliakan dan karena kemuliaannya itu dia layak untuk menerima tugasnya yang sesuai. Namun apabila manusia lalai terhadap tugasnya dengan tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya, atau dia ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai dengan keahliannya, maka Anda akan melihat sendiri manusia seperti itu akan tercerabut dengan sendirinya dari kemuliaan yang dia sandang selama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, kami tiada menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. An-Nahl 16:118. Kalamnya, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya juga.
Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu, agar mereka berpikir. Al-A'raf 8, 176. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kami dua perkara yang salah satunya telah aku buktikan. Sedangkan yang satunya lagi masih aku tunggu kejadiannya. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya sikap amanah itu terletak di hati manusia yang paling dalam. Kemudian mereka mengetahuinya melalui Al-Quran yang selanjutnya, mereka juga mengetahuinya dari As-Sunnah. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa sikap amanah akan dicabut ketika seseorang sedang tidur. Maka, pada saat itulah, amanah dicabut dari hatinya, hingga tinggallah bekasnya itu seperti noda yang berwarna. Kemudian orang tersebut tidur lagi, dan dicabutlah amanah dari dalam hatinya. Sehingga bekasnya seperti bekas lecet di tangan yang melepung, karena mengangkat beban terlalu berat. Atau seperti bekas bara yang terinjak oleh kakimu, sehingga telapak kakimu melepul, sedangkan di dalam luka lepuhan tersebut tidak terdapat apa-apa. Seperti itulah manusia nanti, banyak orang telah membayatnya namun setelah dia menjadi pemimpin dia tidak melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya itu dengan baik. Pada masa itu, orang-orang menggembar-gemborkan bahwa di Bani Fulan terdapat orang yang dapat dipercaya. Alangkah cerdiknya dia, alangkah lihainya dia, dan alangkah piawainya dia. Padahal sedikit pun dalam hati orang yang dielu-elukannya itu tidak terdapat secercah sikap amanah dan keimanan. Sungguh telah datang kepadaku suatu masa di mana aku tidak peduli lagi kepada siapa di antara kalian aku akan melakukan transaksi jual beli. Jika orang yang kuajak transaksi itu adalah seorang muslim maka keislaman akan mencegahnya dari khianat. Dan jika dia adalah orang Nasrani maka pejabat pemerintah mencegahnya dari khianat. Adapun sekarang ini, aku tidak mau bertransaksi kecuali dengan si Fulan dan si Fulan. Al Bukhari, Ar-Rikad, Hadits No. 6497. Makna amanah yang terkandung dalam hadits. Para ulama berbeda interpretasi mengenai makna amanah yang terdapat dalam hadits di atas. Berikut ini adalah beberapa interpretasi mereka. Amanah adalah segala hal yang tidak diketahui oleh manusia terkait seorang mukallaf, kecuali Allah saja. Amanah adalah semua kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya serta semua larangan yang harus dijauhi oleh mereka. Atau pembebanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatannya para hamba. Amanah adalah perjanjian yang diambil dari seorang hamba ketika mereka berada di alam azali. Amanah adalah iman yang bersemayam di hati. Jika iman tersebut lurus niscaya, dia akan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Amanah adalah sikap perilaku yang bertentangan dengan sikap khianat. Inilah beberapa interpretasi yang paling terkenal di kalangan ulama terkait hadits di atas. Perbedaan ini disebabkan oleh aspek yang mereka tinjau dari berbagai sudut yang berbeda. Sebagian di antara mereka ada yang terfokus pada sisi pengertian secara bahasa, sehingga memberikan interpretasi bahwa sikap amanah sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Al-Khaliq. Di sisi lain, ada juga yang melihatnya dari segi bahwa amanah merupakan isi perjanjian antara Allah dan anak turun Adam ketika mereka masih berada di tulang sulbinya. Dalam pandangan kami, sikap amanah ini merupakan sir yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, sehingga mereka mampu untuk mengemban segala kewajiban risalah atau yang biasa disebut dengan sir al-ubudiyah atau ruh ibadah. Atau bisa juga diartikan sebagai preparasi keimanan yang memang diberikan kepada manusia untuk mengemban risalah agama. Dengan pengertian seperti ini, maka hal ini sangat sesuai dengan perkataan seorang sahabat, kami belajar iman. Kemudian, kami belajar Al-Quran, dan dari Al-Quran itulah iman kami bertambah kuat. Kaitannya dengan perjanjian antara Allah dan manusia, hal ini dinyatakan dalam kalam Allah berikut ini. Dan ingatlah, ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berkalam. Bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul engkau Rabb kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan,
Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Allah. Al-Araf 7, 172. Inilah perjanjian yang kemudian menjadi amanah dan diterima dalam diri manusia. Namun jika mereka lengah atau lalai terhadap perjanjian ini, maka sesungguhnya mereka telah salim kepada dirinya sendiri. Dan menjadi orang yang sangat bodoh terhadap apa yang seharusnya mereka tunaikan dari amanahnya itu. Adalah merupakan hal yang menjadi konsekuensinya jika sir yang dititipkan di hatinya tadi dicabut. Karena sir tersebut diberikan kepada manusia bersamaan dengan amanah yang diterimanya itu. Sebab, untuk apa lagi sir tersebut bersemayam di hati orang yang salim dan bodoh? Penjelasan, sebenarnya hadits di atas mengandung dua hadits yang sama-sama didengar oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepadanya bahwa amanah akan turun di lubuk hati manusia yang paling dalam, atau yang sering disebut dengan sir al-ubudiyah atau ruhul iman. Dengan preparasi yang diberikan kepada manusia ini, seseorang menjadi layak untuk mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Jika hal ini dilanjutkan dengan diturunkannya Al-Quran yang membawa hukum dan kewajiban yang dibebankan kepada manusia, yang dalam kelanjutannya hal tersebut dijelaskan lagi dalam As-Sunnah. Inilah yang disaksikan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu pada diri sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Potongan hadits kedua menunjukkan bahwa preparasi yang ada, yang dalam hal ini disebut dengan amanah, dicabut dari hati manusia karena mereka terlalu memperturutkan hawa nafsu dan tergoda oleh dunia. Proses ini sebagaimana yang diceritakan dalam hadits tersebut melalui beberapa tahapan. Yang dalam hal ini digambarkan bahwa dalam setiap tahapan tersebut akan meninggalkan bekas. Hadits tersebut juga menggambarkan bahwa pencabutan amanah diilustrasikan secara konkret, yaitu pada saat seorang hamba tidur dan disertai adanya bekas yang tertinggal. Proses ini setidaknya dapat dilihat dalam dua tahapan berikut. Tahap pertama, pencabutan amanah dengan sedikit mengisahkan bagiannya di dalam hati manusia. Hal ini diredaksikan dalam hadits tersebut dengan alwik, yaitu bekas dari sesuatu yang dicabut dan hanya meninggalkan warnanya saja. Dalam penggunaan bahasa Arab, kata alwik ini diartikan dengan sedikit titik noda ketika warna noda tersebut muncul pada buah kurma yang mulai masak. Makna inilah yang ditunjukkan dalam kalimat berikut, wa kata al-bisr. Kurma yang belum masak itu sudah terlihat tanda warna kematangannya. Bekas dari pencabutan yang berupa sisa warna inilah yang membekas di dalam hati, yaitu sisa dari amanah yang disemayamkan di dalam hati untuk yang pertama kalinya. Tahap kedua, di tahap ini warna noda yang masih tersisa itu benar-benar hilang dari dalam hati. Maksudnya, bentuk dan sifatnya sudah hilang, tetapi masih menyisakan jejak. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bara api yang terinjak oleh telapak kaki, sehingga menimbulkan luka melepul dan berair di tempat yang terkena bara tersebut. Luka lepuh inilah yang sangat merugikan bagi tubuh. Seperti itu pula yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kulit yang menebal di tangan karena sering mengangkat barang yang terlalu berat. Permisalan inilah yang hendak digambarkan secara lebih konkret oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa dimengerti oleh para sahabat beliau. Jadi yang tersisa dari proses pencabutan ini, meskipun masih meninggalkan bekas, tetapi bekas tersebut justru merugikan bagi manusia. Dengan demikian orang yang dulunya terkenal dengan sifat amanah, berubah menjadi pengkhianat setelah sifat amanah tersebut dicabut dari dalam dadanya. Hal ini disebabkan karena orang yang dahulunya bersifat amanah itu seringkali melakukan pengkhianatan dan bergaul dengan orang-orang yang juga mempunyai sifat tersebut, sehingga wajar apabila dia menjadi pengkhianat sejati. Kedua, dari hadits di atas juga diberitakan bahwa proses pencabutan tersebut terjadi sejenak setelah seseorang tertidur. Tentunya kita semua sudah tahu bahwa di saat orang sedang tidur kondisinya sama dengan orang mati. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakannya dalam beberapa riwayat hadits dengan mati atau kematian kecil. Dari Bar'a radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik ke ranjang tidur, beliau berdoa, "Ya Allah,
Dengan menyebut namamu aku hidup bangun, dan dengan menyebut namamu pula aku mati tidur. Kemudian, ketika beliau bangun, beliau kembali berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan membangunkan aku. Setelah dia mematikan menidurkanku, dan hanya kepadanya jua aku kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut mati dengan wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Az-Zumar 42. Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya dalam kalam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Dia akan mewafatkan manusia sebanyak 2 kali. Wafat kubra, yaitu mati, dan wafat sukara, yaitu tidur, ar-ruh. Sebagaimana yang sudah banyak diketahui, pada saat tidur ruh manusia terlepas dari raganya, dengan menyisakan sebagiannya tetap terhubung dengan jasad. Dalam hal ini, arwah orang-orang mukmin dapat menembus alam malakut yang paling tinggi. Sedangkan arwah orang-orang kafir sama sekali tidak bisa naik ke langit dan hanya berkelana di bumi. Ibnul Qayyim, Ar-Ruh. Dalam pembahasan ini, kami hanya membicarakan arwah orang-orang mukmin, sebab ruh mereka inilah yang mampu untuk memikul sir al-azam, yaitu amanah. Namun ketika ruh tersebut terbebani dengan dosa yang kemudian diterpa oleh badai fitnah, maka mulailah kewajiban yang harus ditunaikannya itu, karena amanah yang dia terima menjadi semakin berat. Sehingga timbangan neraca risalan menjadi terangkat karena beban dosa yang semakin berat. Pada saat itulah, manusia sudah tidak dianggap layak untuk mengemban amanah. Selanjutnya hal ini mengakibatkan dia juga tidak berhak untuk mendapatkan kekuatan yang mampu mendorong ruhnya untuk naik ke alam malakut. Disinilah proses pencabutan amanah tersebut dimulai. Dan ketika proses pencabutan itu terjadi, ruh yang tadinya mampu melayang hingga sampai ke alam malakut menjadi semakin rendah. Karena tidak mempunyai tenaga pendorong hingga akhirnya ruh tersebut jatuh di muka bumi. Hadits ini juga mengandung peringatan kepada kita agar selalu waspada dan ingat terhadap arti sebuah risalah agama serta berbagai aksesorisnya. Kita tidak boleh lengah dalam menjaga amanah ini. Sedikitpun kita tidak boleh lengah, apalagi memalingkan perhatian kepada yang lain, khususnya ketika menjelang tidur. Terlebih di zaman yang dipenuhi oleh banyak pertentangan seperti sekarang ini, kita harus selalu ingat dengan perjanjian yang telah kita sepakati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah seharusnya kita terus memperbaharui perjanjian tersebut di saat menjelang tidur dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan membaca doa serta zikir atau usaha pembaharuan akan arti tauhid di dalam hati kita. Jika tidak demikian, jangan harap kita bangun dengan masih membawa keimanan kita seperti sebelum kita tidur. Ketiga, dari hadits tersebut juga dapat ditarik sebuah pengertian bahwa gejala berkurangnya sikap amanah ini mulai terjadi pada generasi awal umat Islam sebagaimana yang tersirat dalam redaksi hadits tersebut. Menjelang akhir hayatnya, Hudzaifah radhiyallahu anhu mulai meragukan tingkah laku orang-orang di sekitarnya. Sampai-sampai dia tidak mau melakukan mubaya'ah kecuali dengan fulan atau fulan, yaitu hanya orang-orang tertentu saja yang jumlahnya sedikit. Tentu saja maksud dari mubaya'ah dalam hadits ini bukanlah bai'ah mengangkat khalifah, tetapi yang dimaksud dengan mubaya'ah adalah jual beli. Hal ini ditunjukkan oleh karina yang mengalihkan makna mubaya'ah dari makna membayat khalifah. Dalam redaksi disebutkan, wa in kana nasraniyan radahu alayya sa'i. Jika dia orang Nasrani maka pemerintah yang berkuasa akan mencegahnya dari khianat kepadaku. Sebab dalam bai'ah khilafah, orang yang berhak untuk dibayat hanyalah orang Islam. Al-Hatabi berkata, sebagian orang ada yang menafsiri hal ini sebagai bai'ah khilafat. Ini sama sekali tidak benar. Bagaimana mungkin mereka bisa menafsirkan dengan seperti itu, padahal redaksinya berbunyi, wa in kana nasraniyan radahu alayya sa'i. Jika dia orang Nasrani maka pemerintah yang berkuasa akan mencegahnya dari khianat kepadaku. Lantas, apakah orang Nasrani bisa dibayat menjadi khalifah? Yang benar, mubaya'ah dalam hadits itu berarti jual beli. Berkurangnya amanah
yang dirasakan oleh Hudzaifah ini merupakan pertanda yang selalu berubah dan terjadinya karena akibat dari keadaan masa sebelumnya dicabut secara bertahap. Maksudnya bukan berarti amanah secara masif dicabut dari umat Islam waktu itu. Tetapi pernyataan Hudzaifah ini menunjukkan bahwa pertanda pencabutan sikap amanah pada masa akhir hayatnya semakin bertambah. Kandungan hadits tersebut menyatakan bahwa pertanda tercabutnya amanah ini telah begitu kuat di tengah-tengah masyarakat dan hanya beberapa orang saja yang bisa dipercaya. Sekarang coba Anda bayangkan, jika Hudzaifah saja sudah mulai resah dengan dicabutnya amanah dari hati manusia. Padahal mereka itu masih begitu dekat dengan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lantas bagaimana halnya dengan kondisi kita sekarang ini? Jarak zaman dengan sumber wahyu sudah teramat jauh, hati mereka juga berbeda jauh dengan hati mereka, nilai sudah banyak yang berubah. Belum lagi fenomena kemungkaran yang terjadi di mana-mana.